Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Ana bukan mau memberikan tausiah karena undangannya juga iftar jama'i ya. Jadi ana mau iftar gitu ya. Tetapi karena diminta memberikan beberapa kata ya, yang mudah-mudahan ini semua bisa berfaedah ya buat kita semua ya. Dan ini sekali lagi bukan tausiah, tetapi ini sifatnya mengingatkan kembali ya, bahwa posisi kita itu adalah posisi-posisi yang sangat penting ya, sangat penting di Hasmi ini ya. Jadi tentunya ini adalah amanah buat kita semua ya. Amanah yang besar di satu sisi dan juga berat ya. Tetapi di sisi yang lain amanah ini memberikan janji pahala yang besar buat kita semua ya. Dan kita semua sudah terlanjur menerima amanah ini ya. Jadi mau tidak mau kita harus menunaikannya ya sebaik mungkin ya, karena satu saat nanti amanah ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dari mana pentingnya posisi kita di Hasmi ini ya. Kalau kita lihat bagaimana tujuan daripada Hasmi ini, di mana tujuannya adalah membentuk atau mewujudkan masyarakat yang bermuatan Islami ya, masyarakat yang bermuatan Islami ya. Artinya masyarakat yang didominasi oleh orang-orang yang mau meniti jalan Islam ya. Dan kita tahu bahwa tulang punggung dari masyarakat Islami itu adalah penegakan syariat ya, penegakan syariat ya. Dan realisasi dari penegakan syariah ini ya adalah mewujudkan orang-orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat dari penegakan syariat ini, kita sedang berada di sini. Ya. Posisi kita sedang berada di sini. Ya, berarti kita sedang berada di rel yang benar, bahwa kita sedang mengarah ke sana. Ya. Kenapa? Karena kita sedang berusaha menegakkan syariah itu. Ya, kita ingin anak-anak kita yang kita didik, yang kita bina, mereka mau ya dan siap ya untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah dan juga menjauhi larangan-larangan. Ya. Jadi ketika kita membentuk mereka, membina mereka, ya, itu secara langsung bahwa kita sedang mendidik mereka menuju tangga yang lebih tinggi lagi, yaitu menuju masyarakat yang Islami. Ya, jadi jangan dianggap sepele lah kita masuk sekolah doang lah, anak-anak SMP apalagi anak-anak SD masih formal sajalah, formalitas biasa. Bukan, ya. Kita sedang membangun sejak dasar penegakan syariah ini. Karena masyarakat Islami tidak akan pernah terwujud kalau kalau orang-orangnya tidak mau menegakkan syariat. Ya. Dan kalau mereka tidak dibangun sejak awal, itu tidak akan bisa. Ya. Dan kita tahu ada berapa tingkatan atau bagian daripada penegakan syariat.
Yang pertama apa? Syariah individu, ya. Yang kedua syariah keluarga. Yang ketiga syariah masyarakat, ya. Yang keempat adalah institusi atau negara. Ya. Tapi yang paling pertama harus ada adalah syariah individu. Itu yang harus ada. Dan kita sedang melakukan itu. Ya. Kita sedang berusaha mewujudkan itu. Bagaimana anak-anak kaum muslimin, ya, mereka mau menegakkan syariah minimal di tingkat individu mereka. Sejak dini, sejak dari SD, SMP, SMA, kita tanamkan kuat kepada mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah, bahwa mereka harus taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga harus menjauhi larangan-larangan. Ini adalah cikal bakal generasi masa depan yang cemerlang. Ya, tapi Ustadz, mereka kan nggak akan mau ngikut Hasmi. Tujuan kita bukan membentuk masyarakat Hasmi, ya. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita mewujudkan masyarakat yang Islami, ya. Mau dimanapun mereka berada, selama takwa ada pada mereka, penegakan syariah ada pada mereka, kita sudah menanamkan penegakan syariah di diri-diri mereka itu. Ya. Ini kenapa Ana sampaikan bahwa kita itu sedang berada di posisi yang besar sebetulnya. Ya. Posisi yang besar, amanah yang besar. Yaitu apa? Menanamkan agar mereka mau menegakkan syariat minimal di tingkat individu-individu mereka. Mereka mau sholat, mereka mau puasa, mereka mau zikir, ya, mereka mau tilawatul Quran, mereka mau berdoa, ya, mereka mau saum, ya, mereka mau sedekah, mereka mau macam-macam dari amal-amal soleh yang dilakukan mereka. Ini adalah tulang punggung dari apa? Masyarakat Islami. Ya, jadi jangan dikira penegakan syariah itu tahu-tahu ujug-ujug negara saja. Ya, negara kalau nggak ada individu-individu yang menegakkan syariah, ya nggak akan bisa. Keluarga kita pun kalau individunya nggak menegakkan syariah, hancur berantakan keluarganya. Jadi diawali dengan penegakan syariah dari tingkat individu. Ya, dan lagi-lagi kita sekarang sedang ke arah sana. Ya, dan antumlah yang diberikan amanah. Ya, berada di garda itu. Kita ingin mereka lahir, mereka keluar, ya, menjadi generasi-generasi yang cemerlang di masa depan. Ya, bisa kita bayangkan, ya, misalkan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ya, mereka akan menjadi sosok-sosok yang besar, ya, dan mereka membawa apa? Visi misi yang antum tanamkan. Ya. Yang antum tanamkan semua. Ya. Inilah kenapa anak katakan bahwa kita itu sedang berada di posisi yang berat, ya, dan besar, ya. Tinggal bagaimana kita, ya. Kita sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi ini, apapun bagian kita, ya. Apapun bagian kita. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya. Ada juga bagian keuangan, ya, sama posisinya, sama-sama apa? Ikut andil dalam usaha ini. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada bagian keuangan, ya. Kita kemarin baru ditinggal oleh saudara kita, kan. Itu aja baru sehari 2 hari aja kerepotan kita. Ya, bayangkan betapa pentingnya posisi kita itu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu, ya, kita harus memanfaatkan, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu sebaik-baiknya, ya. Semaksimal kemampuan kita harus kerahkan, ya. Kita harus fokus, ya, dalam memperjuangkan ini semua, gitu. Kemudian ada hal juga yang masih terkait dengan masalah amanah, ya. Khususnya pada tatanan kita di praktek di lapangan, ya. Praktek di lapangan, ya.
Ada sisi bahwa misalkan guru ya, dia ada dua amanah. Yang pertama adalah amanah ketika dia mengajar. Ya, amanah yang kedua adalah menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Ya. Antum sebagai kepala atau waka, ya, ini punya apa namanya? Amanah lagi untuk apa? Memecut gitu. Memecut para tanda kutip memecut di sini gitu ya. Betul-betul mentargi, memotivasi. Ya kalau memang diharuskan harus memecut ya mau dikata apa? Ya. Emang pemimpin kadang begitu. Oh ya, harus kadang-kadang harus tahan muka gitu ya. Ya. Mungkin saja diomongin sama orang, ya emang resiko jadi pemimpin begitu di mana-mana gitu ya. Mana ada pemimpin yang enak, ya? Coba Pak Jokowi itu setiap hari, ya, setiap hari di medsos seliweran itu yang mojokin dia tuh. Ya resiko pemimpin gitu, ya. Tentu apa level-levelnya beda-beda gitu. Ya, mau dikata apa? Ya pemimpin resikonya begitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi dia harus memberikan satu keputusan. Sama dengan antum diberikan amanah memimpin. Mau tidak mau ambil sikap. Ya. Supaya apa? Supaya tidak kebobolan. Ya. Jadi disitulah apa namanya amanah kita. Ya. Kita awasin bagaimana. Jangan sampai bobol di tengah jalan akhirnya berita-beritanya keluar ya tanpa melalui proses ke antum dulu ya. Kenapa? Karena khawatir kitanya justru tidak perhatian. Misalnya ya tahu-tahu terdengar di telinga, oh itu gurunya banyak kan nggak datang gitu ya, atau guru datang cuman ngasih tugas doang dia pulang lagi keluar lagi ya, atau dia malah main bola di luar setelah ngasih tugas dia misal ini kan ya, yang semacam ini siapa yang diberikan amanah untuk menutup celah ini? Ya mudir wakamudir kan gitu, amanahnya di situ punya beban lebih dibandingkan dengan yang lainnya ya, terlebih dari sisi keteladanan ya. Jadi hal ini pun ya anak harap sampaikan ke apa namanya teman-teman di unit ya, ketika antum apa namanya bicara dengan mereka ya sampaikan juga ya apa yang kita sekarang dapatkan di sini sampaikan kepada mereka ya. Jadi di samping ada amanah mengajar disiplin ya sesuai. Jadi gini ikhwah, mereka kan mereka datang ke tempat kita ingin diajarkan ya, apalagi di antara mereka mayoritas itu membayar ya. Jadi ilmu itu hak mereka ya. Jadi kalau ada ilmu yang tidak apa namanya tersampaikan kepada mereka sesuai dengan kurikulum kita, kita sedang tidak menunaikan amanah, tidak menunaikan hak dia. Ini problemnya gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus apa namanya awasi, harus apa namanya dilihat, diperhatikan, jangan sampai ini terjadi gitu ya. Kalau ada yang sakit ya, bagaimana cara nambalnya ya. Terus tanamkan itu ya. Dan kita tahu antum juga tahu bahwa musyrif-musyrif kita ya, pengawas-pengawas kita, bahkan sebagian guru kita itu kan baru keluaran dari ma'had ya, jiwanya masih jiwa kayak anak muda gitu kan, pengennya sana sini, pengennya bader badung, ada begitu ya. Jadi kitalah sebagai mudir, sebagai wakamudir yang paham tentang itu ya. Artinya jangan terlalu dia kan udah belajar agama, percayalah saya mah ke dia. Nggak ada di dalam manajemen, nggak ada yang begitu. Kalau dalam manajemen berlaku seperti itu, waduh payah itu ya. Nggak ada itu. Misalkan nih ana sudah ngasih tugas ke antum, tolong apa namanya ini sampaikan kesimpulan ya. Tolong ini sampaikan kesimpulan. Sudah begitu. Anda diam aja.
Ana percaya dia nyampein gitu. Pas ana ketemu si fulannya, itu gimana? Yang mana? Itu, dari itu. Ana belum dapat. Begitu, ya. Kalau dalam manajemen nggak bisa, harus ditanya lagi. Antum sudah sampaikan belum? Kan begitu, ya. Jadi apalagi ketika SDM kita baru-baru, ya. Belum lagi nanti misalkan akan kedatangan lagi nih tahun ajaran baru berapa orang, ya. Dari yang baru itu, ya, baru keluaran persis, ya. Bahkan belum matang udah diambil oleh kita. Yang harusnya 2 tahun, 1 tahun udah diambil oleh kita. Ya. Ini artinya apa? Beban pengkontrolan, pengawasan lebih lagi gitu. Ya. Nggak seperti hanya orang sudah jadi diberikan ini jadwalnya gini. Dia udah pegang, udah jadi baterai dia. Mau dicas terus gitu, ya. Udah jadi baterai dia. Tapi kalau yang baru mau tidak mau, ya, kita harus awasi terus, kita harus jaga terus. Ini adalah amanah buat kita. Gitu ya. Ini ya. Dan masih terkait tadi posisi kita, ya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan ini, ya. Pertama, jaga niat kita, ya. Niat yang ikhlas, yang tulus bahwa kita di sini sedang berjuang, ya. Gimana caranya? Salah satunya dengan terus membuka buku-buku, misalkan buku masyarakat Islami, ya. Baca ulang-ulang. Ustaz itu udah sering saya baca. Iya, baca lagi, ya, sampai menyerap, ya. Kita pun di DPP, di DPA itu berkala, ya. Ada khotamul STH gitu kan. ada khotamul STH, khotamul MMI gitu kan. Di khotam gitu kan. Jadi mau nggak mau itu. Kenapa? Kita hanya punya ini gitu. Ya, kita punya modal gerakan itu buku-buku kan. Ya, itu yang kita bisa jadikan panduan kita dalam berjuang ini. Terkadang kalau kita sudah maaf ini kalau udah kerja rutin, lupa itu yang kayak gitu. Ya. Lupa bahwa kita sedang berjuang, lupa bahwa kita sedang berdakwah, lupa bahwa kita sedang ingin mencapai tujuan dari gerakan kita. Lupa. Formalitas aja, ya. Ngajar satu pulang terus ini dan di situ tuh lupa, ya. Untuk mengingatkan itu baca lagi. Ya, baca lagi misalkan MMI. Kalau kita baca terus, insya Allah itu, ya, akan tertanam terus di dalam diri kita bahwa kita tuh sedang apa. Kalau kita paham bahwa kita sedang apa, ya, itu kita tidak akan mudah untuk melepaskan. Ya, tidak akan mudah untuk melepaskan. Kenapa kita mudah melepaskan biasanya? Karena kita lupa bahwa kita sedang apa di sini. Sehingga yang menjadi pembanding kita adalah lembaga lain, atau perusahaan lain, atau kantor lain. Yang dibandingkan, misalkan salah satunya kafalah, ya. Yang kedua adalah kayaknya kalau di sono lebih enak, nggak ada sengketa-sengketaan, bohong, nggak ada, ya. Yang 100% ketika kita berkumpul klop cocok semua, nggak ada. Ya, nggak ada yang 100%. Bahwa bahkan yang kita anggap kayaknya dia setelah dari kita makmur roh jinawi gitu kan. Ternyata apa? Mencar sana, mencar sini, mencar sana, pecah lagi begitu. Ya. Kenapa? Jadi tanamkan kuat ya di diri kita bahwa posisi kita itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mudah kita melepas anugerah ini, ya. Kita sudah usia berapa? Yang paling tua, lihat mukanya dulu yang paling tua. Ya. Ya. Tuh, Masya Allah. Ya. Kita yang umur 40 ke atas itu, udah deh, gak usah mikir-mikir yang lain. Fokus di sini, ya.
Udah, fokus berjuang di sini udah. Ya. Mau nyari apa lagi kita? Kita sudah diberikan amanah di usia ini, amanah apa, Pak? Amanah kebersamaan, amanah berjuang, ya, amanah. Wah, antum mau disebutin satu-satu itu luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada gerenjelan sedikit, itu mah meremaja gitu-gitu, nggak usah dengerin nih kayak gitu, ya. Selek satu dua cuekin nih kayak gitu, nggak usah diomongin, nanti juga hilang kayak gitu, ya. Sabar, perlu sabar, iya perlu sabar, ya. Kemarin ada Ustadz siapa yang dari Maluku tuh, Ustadz Badri ya, Ustadz Badri itu, ya, ke Maluku membangun pesantren, santrinya 7 di pedalaman, ya, luar biasa susahnya, ya. Ini bayangkan ya, perjuangan perjuangan itu luar biasa berat, ya. Dan itu juga anugerah memang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita, ya, itu lebih diberikan anugerahnya lebih besar lagi, ya. Ya, sama-sama diberikan anugerah, mungkin dia juga merasa bahwa dia lebih diberikan anugerah, ya kita juga merasa lebih diberikan anugerah. Ya memang harus begitu, gitu ya. Karena itu masing-masing kita berusaha untuk menjaga anugerah ini. Pertama, jaga keikhlasan. Ya, kita sedang berada di sini, ya. Mudah-mudahan Allah menerima, ya, amal dakwah kita itu. Ya, bayangkan kalau Allah terima amal perjuangan ini, luar biasa, ya. Kita semua luar biasa, ya. Bisa dibayangkan ya, kita berada di amal dakwah, ya, dan ini bagian daripada amal jihad, rincian tahapan demi tahapan bagian dari amal jihad fisabilillah. Ya, nikmat yang mana lagi, ya? Yang lebih daripada ini, ya. Karena itu jaga keikhlasan kita, niat kita di perjuangan ini. Kemudian yang kedua tadi, sabari, ya. Setiap luka, duka, kekecewaan itu sabari, ya. Anggap saja itu bagian dari pernak-pernik perjuangan ini, ya. Dimanapun kita akan mendapatkan itu semua, ya. Bahkan di keluarga kita sendiri pun, ya, tetap akan ada, ya. Nggak akan bisa kita hindari dari yang namanya itu, ya. Ini saja ya yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi ini bukan tausiah tetapi ini saling mengingatkan, ya. Terlebih juga anak, ya, diberikan amanah yang juga sama-sama berat juga, ya. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memikul, ya, amanah ini dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan Allah memaafkan setiap keteledoran kita, kesalahan kita, ya, dalam memegang amanah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.